untuk seluruh warga Nahdliyin dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Saya ingin menyampaikan fakta bagi hati yang belum tertutup, yang masih terbuka, yang masih berpotensi untuk bisa menerima kebenaran dan menerima kenyataan. Cobalah renungkan. Para pecinta habaib, baik itu dari kalangan kiainya, ustadznya, santrinya, atau orang-orang awam, terlihat bahwa muka-mukanya itu ceria dan memancarkan nur. Hatinya penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kesejukan, penuh dengan cinta, penuh dengan ketentraman. Coba kita perhatikan, sangat bertolak belakang, sangat berbeda jauh dengan para pembenci, para pencaci, penghina, para habaib. Coba lihatlah bahwa rata-rata mukanya itu redup, kelam, suram, budak. Tidak sedikit pun terlihat ada nur sama sekali. Bahkan rata-rata mukanya itu muka dukun, penampilannya seperti dukun. Ya. Kenapa kalian ini tidak tersadar, tidak mikir? Kenapa demikian? Kenapa kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang menjadi pencaci maki, pembenci para habaib ini mukanya redup, mukanya penuh dengan tidak ada nurnya sama sekali. Penyebabnya karena hatinya memang dipenuhi dengan gemuruh, hasut, iri, dengki, penuh dengan kebencian, adu domba, kemudian hobi menebar fitnah ke sana kemari, memecah belah persatuan umat Islam. Dan itu semua tak ubahnya seperti sifat daripada sifat iblis. Bahkan baru-baru ini ada seorang Gus Gondrong yang sama saja, dari mukanya tidak menunjukkan muka ulama, tapi selama ini terkenal sebagai penceramah yang sering mendongeng ke sana ke sini. Ya. Mereka dengan lantang, dengan pedenya menyatakan bahwa para habaib, para ba'alawi itu telah merampas Nusantara ini, telah menguasai Nusantara ini. Ya. Katanya para habaib, para ba'alawi ini, keturunan ba'alawi ini sudah menguasai Nusantara ini, ingin menguasai Indonesia ini. Apakah matanya enggak melek? Emang ba'alawi, para habaib, keturunan Yaman yang ada di Nusantara ini sudah berapa pulau yang sudah mereka kuasai, mereka jual? Sudah berapa perusahaan BUMN yang mereka duduki, mereka kuasai? Sudah berapa triliun uang negara yang dikorupsi oleh keturunan Yaman, oleh para habaib yang ada di Indonesia ini? Sudah berapa pantai yang diuruk oleh ba'alawi, oleh para habaib, dijadikan perumahan elit? Ya. Sudah berapa perusahaan, sudah berapa jabatan-jabatan penting di Indonesia ini yang diduduki oleh ba'alawi? Untuk Gus Gondrong ini, mbok ya sampeyan ini sebelum ceramah, sebelum ngomong itu mikir. Ya. Mikir dulu, jangan karena kebencian, kedengkian. Ya, kemudian sampeyan ini ngomong seenaknya saja, seakan-akan ba'alawi, para habaib yang ada di Nusantara ini tidak ada baiknya sama sekali. Seakan-akan mereka ini benar-benar musuh daripada negara ini, yang ingin menguasai bangsa ini. Yang sudah terang benderang, ada PIK 1, PIK 2, dan mungkin ada PIK-PIK yang lain yang belum ketahuan, yang belum terungkap atau sudah direncanakan untuk dibangun. Kenapa kalian diam saja? Selama ini kalian kemana? Sudah berapa triliun uang dikorupsi? Kenapa kalian tidak teriak-teriak? Kemudian sekarang menuduh ba'alawi yang diserang para habaib. Emang salah apa habaib di Nusantara ini? Sudah berapa uang negara yang sudah dikorupsi, diambil oleh nasabah ba'alawi?
mbok jujur saja, intinya adalah yang sudah merasa direbut itu adalah jamaah kaum muslimin. Karena kalian ini kan merasa iri, dengki, hasut karena banyak umat Islam yang lebih respect, lebih mau mendengar atau sering mengundang para habaib, majelis-majelis para habaib lebih ramai daripada majelis-majelis kalian. Jadi intinya adalah karena merasa tersaingi, merasa kalah populer, kalah jamaah, kalah pengikut, mbok gitu aja, terus terang saja. Tidak usah pakai cara fitnah-fitnah seperti itu. Ingat ya Gus Gondrong, apa yang saya sampaikan itu nanti akan menjadi sejarah. Karena jejak digital itu tidak akan mungkin hilang. Itu masih di dunia, belum nanti di akhirat. Di akhirat itu akan ada pertanggungjawaban. Ya, ingat. Lebih baik, lebih adem lagi. Itu kalau sampean ini kalau ceramah itu mengajak umat Nahdien, umat Islam ini untuk bersatu. Ya, untuk kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Agar dibentengi dari pemahaman-pemahaman kaum-kaum Khawarij, kaum-kaum Syiah, ya, kemudian menjaga persatuan-kesatuan itu jauh lebih mulia daripada sampean ini ceramah kemana-mana cuman menjadi provokator, provokasi umat untuk membenci Ba'alawi. Saya hanya mengingatkan. Saya bukan kiai, bukan ulama, tapi sesama kaum muslimin saya hanya mengingatkan Gus Gondrong, ya, bahwa apa yang sampean lakukan itu justru nantinya akan menghancurkan sampean sendiri. Umat ini tidak semuanya bodoh, ya. Justru nanti umat akan semakin tersadar, karena semakin nampak kedengkian dan kebencian kalian ini membabi buta. Dan justru saya yakin lama-lama umat ini semakin muak. Dan saya yakin suatu saat nanti justru umat ini akan semakin menjauh, ya, dari jenis-jenis penceramah-penceramah mubalik-mubalik seperti sampean ini. Karena umat ini butuh tentram, butuh tenang mengamalkan agama ini. Ya. Dan faktanya memang para habaib ini di mana-mana mendirikan majelis taklim, tidak mendirikan PT, tidak mendirikan perusahaan-perusahaan, ya, tidak menguasai aset-aset negara. Selama ini para habaib di Indonesia ini hanya mengadakan majelis-majelis maulid, pengajian, ya, kemudian majelis-majelis ilmu, ya. Selama ini para habaib di Nusantara ini hanya mengadakan acara-acara maulid dengan majelis-majelis sholawat, dan terbukti bahwa umat ini menyukainya, mencintainya. Jadi saran saya Gus Gondrong, sudahlah, kembalilah pada akhlak-akhlak daripada ulama-ulama NU terdahulu. Ya, tidak usah sok, tidak usah merasa yang paling memiliki bangsa ini. Jangan sok merasa yang paling memiliki otoritas kebenaran. Ya, ajaklah umat ini untuk bersatu, saling mencintai, saling menyayangi, saling menjaga, saling melindungi, ya, menjaga persatuan, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah.